Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agiti Rahman, NPM 19.014 dari Universitas Bangata. Dosen pembimbing yaitu Ibu Helmawati. Macam-macam pencemaran. Macam-macam pencemaran di lingkungan dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Dalam pencemaran lingkungan, ada limbah yang sulit atau bahkan tidak dapat diserap, yaitu limbah terserat atau disebut dengan food pollutants. Polutan ini terjadi apabila lingkungan memiliki kekuatan daya serap. Polutan ini tidak menyebabkan kerusakan lingkungan kecuali jika tujuh sudah melebihi daya serap si penerima. Polutan ini tidak dapat dihancurkan, melainkan konversi menjadi zat yang kurang berbahaya atau tidak berbahaya. Sebagai contoh adalah limbah organik yang dibuang masuk ke dalam air sungai yang kaya akan oksigen sehingga oleh bakteri yang ada diubah menjadi bahan anorganik. Kedua adalah limbah tak terserap atau disebut juga dengan stock pollutants. Stock polutan ini terjadi apabila lingkungan memiliki daya serap sedikit atau tidak sama sekali. Misalnya bahan kimia sintesis persisten dan logam berat sehingga akan terakumulasi dari waktu ke waktu. Contohnya yaitu seperti botol kaca, logam berat, timbal, dan bahan berbahaya beracun lainnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas limbah menurut luasnya. Yang pertama adalah limbah vertikal atau limbah lokal. Apabila kerusakan sebagai akibat dari pencemaran di sekitar sumber pencemaran tersebut, sedangkan contohnya yaitu seperti SDA buangan atau bekas pemakaian di sekitar. Yang kedua adalah limbah regional. Apabila kerusakan yang timbul sebagai akibat limbah tersebut bersifat jauh lebih luas dari daerah di sekitar sumber dampak. Sifat lokal dan regional ini tidak harus saling meniadakan satu sama lain, tetapi dapat saja limbah lokal terjadi bersama-sama dengan limbah regional seperti pada saat terjadi kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Dan juga limbah seperti sulfur oksida dan nitrogen oksida akan memiliki dimensi sebagai limbah lokal sekaligus limbah regional. Efisiensi pengendalian limbah. Limbah atau pencemaran adalah sisa dari kegiatan produksi maupun konsumsi. Limbah ini mau tidak mau harus dikembalikan ke dalam lingkungan alami. Berhubungan keberadaan limbah dan lingkungan alami dapat mengurangi pelayanan atau jasa yang dapat diberikan oleh lingkungan alami tersebut, maka alokasi faktor produksi yang optimal harus memperhitungkan limbah buangan itu sebagai unsur dalam biaya produksi. Dan alokasi limbah yang efisiensi akan ditentukan oleh macam dan sifat limbah yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan pada materi yang di atas, yaitu limbah yang sulit diserap atau stick pollutants dan juga limbah yang mudah terserap di lingkungan yaitu food pollutants. Dan ini adalah contoh kurva alokasi efisiensi limbah mudah terserap. Pencemaran pada sumber daya air. Pencemaran air adalah pencemaran air seperti lautan, laut, danau, air tanah, dan lainnya, yang biasanya dilakukan oleh aktivitas manusia. Perubahan sifat fisik atau saya akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Yang pertama adalah sumber pencemaran air tanah. Merupakan sumber air yang alami berasal dari alam tanah atau batu-batuan. Yang kedua adalah sumber pencemaran air permukaan. Seperti contoh yaitu air sungai, danau, dan lautan. Biasanya ini bisa dihilangkan bila adanya kebijakan dari pemerintah. Yang ketiga adalah pencemaran pada sungai dan danau. Yang keempat adalah pencemaran pada air laut. Sifat pencemaran pada air. Salah satu bentuk dari pencemaran yang mudah diasimilasi adalah limbah organik yang dapat diubah atau dipecah-pecah oleh bakteri di dalam aliran air. Proses penghancuran limbah organik itu membutuhkan oksigen. Volume oksigen yang dibutuhkan tergantung pada beban buangan pada limbahnya. Selanjutnya bisa dengan cara diurai atau terasimilasi. Biasanya disebabkan oleh masuknya suhu panas keempat dalam badan air, seperti yang terjadi pada industri-industri yang menggunakan air sungai dan sebagai pendingin pada mesin pabrik. Kesimpulannya yaitu setiap hari manusia dan makhluk hidup lain di bumi dihadapkan pada masalah serius yang bernama pencemaran.
Pencemaran ada yang berasal dari alam, misalnya lahar gunung berapi, asap karena kebakaran hutan, rusaknya lingkungan karena banjir, dan sebagainya. Sementara itu, sebagai polutan dari lingkungan, berasal dari aktivitas manusia yang menghasilkan limbah yang dibuang ke alam. Asap pabrik, sisa oli, sisa kotoran makhluk hidup yang dibuang tidak pada tempatnya. Ini adalah beberapa contoh dari pencemaran lingkungan. Kalau berdasarkan sifat zat pencemaran, sumber pencemar lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, diantaranya adalah zat cair, padat, dan gas. Contohnya limbah industri rumah tangga, pertanian, pertambangan, sampah, dan asap kendaraan bermotor atau pabrik. Saat berjalan di jalan raya siang hari, kamu bisa merasakan sendiri udara semakin sesak karena asap kendaraan bermotor. Pencemaran yang disebabkan oleh zat cair, padat, dan gas ini biasa disebut dengan pencemaran fisik.